Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ainun Nadiroh. Pada pertemuan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai jaringan komputer atau JARCOM. Untuk pembahasan kali ini yaitu berupa OSI layar dan juga hardware di jaringan. Referensi sendiri mengambil buku dari Voronezh, Data Communication and Networking, kemudian ada IP Protocol Suite. Nah, untuk OSI layar sendiri atau Open System Interconnection diciptakan oleh International Organization for Standardization atau ISO yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Dahulu, komunikasi data yang melibatkan komputer-komputer dari vendor yang berbeda-beda. Masing-masing vendor menggunakan protokol dan format data yang berbeda-beda, sehingga ISO membuat suatu arsitektur komunikasi yang dikenal sebagai model OSI yang mendefinisikan standar untuk menghubungkan komputer-komputer dari vendor yang berbeda. 7 model OSI layer yaitu Physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, dan application layer. Fungsi OSI layer sendiri untuk physical berupa menentukan tegangan, kecepatan, besaran fisik, dan pengalihan bit-bit antar device. Data link menyediakan akses ke media menggunakan MAC address dan melakukan error detection. Untuk network, menyediakan logical addressing dan menentukan rute menuju tujuan. Untuk transport, menyediakan reliable atau unreliable delivery dan mengecek error connection sebelum transmisi data. Untuk session, memisahkan data dari berbagai aplikasi. Untuk presentation, menyajikan data dan menangani proses seperti enkripsi data. Untuk application, menyediakan user interface. Cara kerja OSI layer. Yang pertama, informasi berasal dari layar application, informasi kemudian melewati layar presentasi dan layar session. Pada tahap ini biasanya belum dilakukan transformasi data. Informasi yang melalui ketiga layar ini disebut PDU atau protokol data unit atau data saja. Yang kedua, setelah sampai di layar transport, data akan mengalami transformasi ke bentuk lain yang disebut segmen. Segmen mengalir ke layar network dan kemudian diubah menjadi paket. Paket mengalir ke layar data link dan kemudian diubah menjadi frame. Terakhir, frame mengalir ke layar physical dan kemudian diubah menjadi bit atau bit-bit. Pada layar ini, bit-bit diubah menjadi besaran fisik seperti arus listrik, gelombang elektromagnetik, dan sebagainya. Untuk physical layer sendiri, untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti Ethernet, topologi jaringan, dan pengabulan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Data biner dikodekan dalam bentuk yang dapat ditransmisi melalui media jaringan. Sebagai contoh, kabel, transceiver, dan konektor yang berkaitan dengan layar physical. Kemudian ada peralatan seperti repliator, hub, dan network card berada pada layar ini. Data link layer. Untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut frame. Selain itu, pada level ini terjadi koneksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras seperti halnya media access control address atau MAC address dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repliator, dan switch layer kedua beroperasi. Cara mengecek MAC address di Windows yaitu ketik mat _v spasi table _ v
spasi dari CMD. Kalian nanti akan muncul seperti ini pada layar laptop kalian atau PC. Nah, untuk network layer, yaitu untuk mendefinisikan alamat-alamat IP yang menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lain. Contoh protokol yang digunakan seperti IPv4, IPv6. Nah, untuk transport layer, yaitu untuk memecah data ke dalam paket-paket data, serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses atau acknowledgement dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Layar transport data juga menggunakan protokol seperti UDP dan TCP. Layar ini menyediakan transfer yang reliable dan transparan antara kedua titik akhir. Layar ini juga menyediakan multiplexing, kendali aliran, dan pemeriksaan error serta perbaikan. Session layer. Session layer digunakan untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dimulai, dipelihara, atau diakhiri. Beberapa protokol pada layar ini yaitu 1. NetBIOS. Suatu session interface dan protokol dikembangkan oleh IBM yang menyediakan layanan ke layer presentation dan layer application. 2. NetBUI atau NetBIOS Extended User Interface, suatu pengembangan dari NetBIOS yang digunakan pada produk Microsoft Networking seperti Windows NT dan LAN Manager. 3. Ada ADSP atau Apple Talk Data System Protocol. Yang keempat ada PAP atau Printer Access Protocol, yang mana terdapat pada printer transcript untuk akses pada jaringan Apple Talk. Presentation layer. Untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam level ini adalah perangkat lunak redirector atau redirector software seperti layanan workstation dalam Windows NT dan juga network shell atau semacam virtual network computing atau VNC atau remote desktop protokol yang disingkat dengan RDP. Nah, application layer sebagai antarmuka dengan application dengan fungsional jaringan mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang dalam lapisan ini adalah HTTP, VTP, SMTP, dan NVS. Contoh HTTP biasanya PORT 80 /80/80, sedangkan HTTPS sendiri yaitu 143. Hardware di jaringan komputer. Hardware di jaringan komputer sendiri itu ada beberapa, yaitu router, switch, modem, access point, kabel jaringan, network interface card atau NIC, server, firewall, dan lain-lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya sampai jumpa di video saya selanjutnya.